Muncul sosok naga itu di sebagian mananya? Ya di sini kadang-kadang lewat itu di tengah rawa ini. Kayak muncul terus tiba-tiba Ya, nyebrang keluar gitu sama ya? dengan harimau. Harimau? Di mana ya harimau? Karena kalau mitur dari ceritanya harimau itu bapaknya Prabu Tawang Alun. Tapi kalau cuci muka nggak boleh di gini kan? Langsung? Gini aja, usap aja. Awet muda gitu? Sumber Kamulyan. Kalau ini sumber rahayu. Yang sana sumber Rahayu. Masya Allah. Jadi seperti ini teman-teman di Paksa Center. Nah, ini adalah merupakan batu pertapaan Bang ya? Ya, Bukan makam ya? duduk lah. Bukan ya? Seperti yang terlihat ya. Harus melewati sela-sela pohon ya? Sela-sela pohon. Candi Agung Macan Putih, yang dimana di awal video Nyeram menceritakan ada kemunculan macan atau harimau dari Rawabayu menuju ke sini. Nah, di awal video Pak Sutris menceritakan bahwa kemunculan ular naga itu keluar dari Rawabayu dan mengarah ke sini, sehingga tempat ini dibuatkan simbolis patung naga, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di kesempatan hari ini saya berada di sebuah tempat yang dimana tempat ini merupakan sebuah tempat bersejarah, juga banyak kisah dari peradaban leluhur, juga kemistisan dari sebuah lokasi yang dinamakan Rawabayu, Pak Sutris. Dan di kesempatan hari ini saya didampingi atau ditemani Bapak Sutris, orang yang tentunya sangat paham dan mengetahui sejarah dari keberadaan sebuah lokasi yang berada di tengah hutan, tengah hutan yang dinamakan Rawabayu. Pak Sutris, untuk alamat dari Rawabayu ini tepatnya desa apa, kecamatan apa Pak Sutris? Kalau dusunnya Dusun Sambung Rejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Banyuwangi. Oke, kita langsung menuju ke lokasinya Pak Sutris biar tidak terlalu panjang lebar waktunya, kita menghemat waktu. Jadi di sini kita nanti akan diantar Pak Sutris ke tempat-tempat mana saja yang tentunya ini tidak boleh sembarangan juga Pak Sutris ya. Di area sini karena sangat sakral banget. Di tengah Rowo itu Pak Sutris, itu ada seperti jembatan ya? Nah itu kan rakit aja. Pripun Pak? Bikin foto-foto orang-orang itu kan. Oh, buat selfie gitu ya? Ya, itu kan bambu semua. Jembatannya dari bambu Pak Sutris? Ya. Jadi jenengan sendirian di sini hari ini ya? Ya, sendirian. Kita lewat dari sisi kiri, nanti muter ngoten nggih Pak Sutris? Yang gunung sini itu gunung apa Pak Sutris? Yang gunung terdekat sini itu gunung apa namanya? Yang Raung. Gunung Raung nggih. Raung, lantas Pendil, Suket, Ranti, banyak baru gunung. Ijen. Tapi kalau dirangkap semuanya sampai dari Betiri itu namanya Pegunungan Ijen. Pegunungan Ijen. Ya. Oh. Jadi Kabupaten Banyuwangi itu dibatasi dengan Pegunungan Ijen. Dibatasi atau garis itunya di Gunung Ijen, Pegunungan Ijen. Pegunungan Ijen. Yang ada beberapa gunung kan termasuk Raung tadi ya. Termasuk Betiri, Raung, Pendil, Suket, Ranti, sama Kawah Ijen. Termasuk yang utara namanya Baluran kan? Baluran. Ini jembatan ini dari dulu memang ada Pak Sutris? Enggak, ini baru bulan puasa kemarin bikin. Ah iya. Rawabayu ini kalau boleh tahu ini luasnya berapa meter persegi Pak Sutris? Ya sekitar ini 3/4 hektar. 3/4 hektar dari keseluruhan luas itu sini ya? Ya maksudnya ini, kalau seluruhannya itu sekitar 10 hektar kalau kawasan. Kalau hanya rawanya itulah 3/4 hektar. Dan air dari Rowo ini tidak pernah surut ya? Nggak pernah surut, meskipun kemarau 1 tahun nggak pernah. Nggak pernah ada surutnya? Nggak pernah, karena sumbernya kan di sana itu besar betul.
Oh, langsung nyumber dari pegunungan, dari gunung. Ya enggak dari itu. Oh, dari sana. Kita nanti ke sana ya. Terus ini dialirkan ke Ke sawah-sawah, sawah ya. ke sawah-sawah warga, ya. Dan ini memang sudah ada dari era kerajaan siapa? Kalau ini baru dibangun karena dulu alami masih. Untuk pembatasnya baru dibangun, tapi rawannya sudah ada dari dulu. Ya, mulai dulu dah. Oke. Pak Sutris, saya kan pernah juga membaca artikel juga Ya. kisah-kisah tentang Roh Bayu ini kan sangat terkenal angker, nggih. Katanya sering muncul sosok naga itu di bagian mananya? Ya di sini kadang-kadang lewat itu di tengah rawa ini. Kayak muncul terus tiba-tiba Ya, nyebrang keluar gitu. Sama dengan harimau. Harimau? Di mana ya harimau? Karena kalau mitur dari ceritanya harimau itu bapaknya Prabu Tawang Alun. Perwujudan dari poponya Prabu Tawang Alun. Ya, karena dia itu waktu bertapa di sini pulang, Nggih, nggih. itu kan naik macan putih. Oh, jadi tunggangannya nggih. Ya. Harimau putih itu nggih. Oh, gitu. Jadi di sini juga di samping harimau juga ular naga yang kata Pak Sutris sering muncul di tengah rawa ngoten nggih. Kan keluar gitu ya, tapi gaib Pak nggih. Gaib ya. Oke, next kita menuju ke sana. Di sana tempat spesial yang akan nanti kita review dan Pak Sutris yang akan menceritakan tentang keberadaan dari tempat-tempat banyak situs-situs Pak Sutris mriko nggih. Ya, Nah, ternyata jembatan bambu ini baru dan fungsinya untuk selfie ngoten nggih. ya selfie. Untuk selfie. Tempat ini juga ramai ya Pak Sutris, sering dikunjungi peziarah dan juga wisatawan. Nah, kalau wisatawan jauh banyak. Dari luar negeri ya? Dari luar negeri kadang ada dari Malaysia, Dari Malaysia. dari Australia. Dari Australia. Kalau yang wisatawan lokal malah jarang ya? Jarang ada lokal itu kan Ritual ya? ritual. Iya, iya. Untuk rawanya sendiri ada ikannya ini Pak? Ada. Ada ikan apa ya Pak? Ya campur-campur dah. Ada koi, Ada koinnya juga. ada mujairnya, Memang dipelihara ya? ada nilainya. Sekarang belum ini masih. Karena ya apa? Habis dikuras kan? Oh, habis dipanen Ya panen. Tapi kemarin udah dikasih lagi 10.000 bibit. ya bibit. Iya, bibitnya. Sangat bersih dan ini jenengan sendiri yang membersihkan ini. Ya, Yang merawat, yang apa ya Pak Sutri ini perawat tempat ini ya. Dari subuh sudah bersih-bersih. Dan sampai jam 5 sore ngatain Pak Sutri. ya. Kiranya ada tamu ya sampai malam. Oh, sampai malam. Kita ke ini apa ini? Ke gazebo nggih, gazebo. Gazebo untuk pengunjung ya. Ya, Yang tempat sakralnya di atas. kalau ini namanya sumber Kaputren. Ini namanya Sumber Kaputren. Masya Allah. Jadi dulunya untuk mandinya putri-putri. Untuk mandi putri raja nggih, putrinya Prabu Tawang Alun. Prabu Tawang Alun. Di sini ya. Di tempat ini ya. Dan ini ada Pak Sutri sebentar. Ini ada arca apa saja ini Pak Sutri? Apal jenengan? Saya kurang paham kalau Kurang paham ya. ya. Dan apa namanya? Ini ada sesajen Pak. Ya, Ini orang yang ritual ritual itu ya. setelah membakar dupa mandi di sini ya. Mandinya di atas. Mandinya mana di atas? Ya, karena di sana itu yang airnya itu ada sumber rahayu, Iya. panguripan sama kamunya. Oh, di atas ya. Ya. Oke, next kita ke sana Pak Sutri. Jadi di atasnya Rawa Bayu ini tempat yang paling mistis ya. Yang benar-benar peninggalan nggih. Iya. Masya Allah. Enak banget suasana hari ini, sangat sejuk, serdu juga, hening juga. Tidak ada peziarah di sini. Ada Pak? Ya. Ada peziarah? Ada peziarah lain? Ada. Nggak ada? Ada sore nanti. Belum ya? Belum datang ya? Belum. Ini apa namanya? Musola? Musola ini. Oh, ini musola. Oh. Oh ya, Sambung Rejo ya.
Dusun Sambungrejo, Desa Bayu ya. Ya, Kecamatannya ikut Songgon. Sangat berlimpah airnya. Dan ini Pak, ini untuk apa nih Pak? ini sumber Gangga ini. Sumber Dewi Gangga. Sumber Dewi Gangga. Ada 2 patung juga. Ya, yang laki-laki perempuan kalau cuci muka di situ. Siapa namanya Pak? Ini ya sumber Gangga itu aja. Yang patung itu melambangkan patung siapa itu? Nggak tahu. Dewi saya Gangga mungkin ya? Ya. Mungkin Dewi Gangga gitu ya. Ya. Saya juga kurang paham. Ya. Dan Pak Sutris juga kurang paham. Tapi beliau bisa menceritakan gitu nggak? Karena menurut dari dulunya, kalau orang cuci muka di sini ini awet muda. Oh, Tapi yang sebelah ini laki-laki perempuan. Tapi kalau cuci muka nggak boleh diginikan. langsung. Yang gini aja, usap aja. Awet muda gitu. Iya. Nah, jenengan ini kan usianya kurang lebih 75 tahun, nggih. 73. 73 tahun, tapi masih kelihatan sering cuci muka di sini. Ya, Masya Allah, iya, 73 tahun ya teman-teman. Nah, Pak Sutris ini sering cuci muka di sini, tapi dengan satu syarat, nggak boleh pakai tangan, nggak boleh dicabuk gitu, harus langsung ya. Langsung, nggih. Sumber Gangga. Nggih. Oke, next kita menuju ke tempat lain, Pak Sutris. Dan ini sebelah kanan apa kantin? bukan kantin. Bukan kantin, apa Pak? Ya, untuk istirahat lah. Bagi para peziarah atau pengunjung nyampe di sini, bermalam di sini, istirahatnya di sini. Ya, Oh gitu. Kalau malam juga ada lampunya, nggih? nggak ada lampu. Berarti gelap banget, nggih? Ya, karena kalau dikasih lampu itu namanya bukan Bukan religi, nggih? Iya. Wisata, nggih? Betul. Dan ini yang kita nanti akan ke sana ini namanya apa, Pak? yang mana? Ini. Ini, Nggih. inilah petilasan Prabu Tawangalun. Petilasannya, Masya Allah. Saya tadi nggak bawa senter, Pak. Nggak bawa senter ya sayangnya ya. Bisa lihat dalamnya gitu? Nggak, kalau di dalam nggak usah. Nggak boleh ya. Memang dilarang ya. Kecuali hari-hari tertentu ngoten nggih, Pak. Ya, Coba ini ada tulisan apa ini? Oh, sepatu sendal harap dilepas. Jadi mungkin kalau ke sini untuk tujuan ritual ngoten nggih. ya ritual. Tujuan ritual karena saya tidak ritual jadi cukup mereview dari luar ngoten nggih Pak Sutris ya. Ya, Menunjukkan bahwa disinilah petilasan Prabu Tawang Alun. Rahayu. Sumber Kamulyan. kalau ini sumber Rahayu. Yang sana sumber Rahayu. Jadi istilahnya itu maknanya kan Iya, Rahayu itu keselamatan. Rahayu itu Jadi keselamatan. ini kan penguripan kehidupan biar mulia. Iya. Jadi maka itu kalau bawa tirta di sini harus dibawa pulang itu dicampur tiga-tiganya. Dicampur tiga-tiganya. Ya. Dari sumber Kamulyan, sumber Rahayu. Rahayu dulu, penguripan baru Sumber. Kamulyan. Jadi ambil dari 3 sumber ini, Ya. 1 botol, 1 wadah, dicampur jadi 1. Ngoten nggih? Ya. Untuk dikonsumsi dengan Ya, untuk apa aja lah, untuk apa Pak? kemauan. Contohnya bisa disampaikan di sini Pak Sutris. Contoh orang yang mengambil air ya 3 sumber ini itu yang jenengan paham itu tujuannya apa kira-kira? Tujuannya ya untuk kesembuhan lah gitu. Berarti untuk pengobatan penyakit Pengobatan, nggih. gitu. Nggih. Dengan lantaran air nggih. Ya. Tentunya lantaran toh nggih. Ada yang apa itu ngambil itu untuk dagang-dagang kopi. Penglaris. Ya, penglaris. Dicampur di kopinya. Bukannya itu kan nanti dicampur di galon dimasak lah gitu. Oh, begitu. Jadi supaya enak gitu ya, kopinya ternikmat dan pelanggannya kembali lagi ketagihan ya gitu. Enak kopinya gitu ya. Iya. Jadi beberapa sumber sih di sini teman-teman. Ada sumber Rahayu, sumber Panguripan, juga sumber Kamulyan. Kamulyan.
Dan ini memang khusus untuk minum atau mandi juga, Pak? Gini, kalau cuci muka di sini, Nggih. nanti minumnya nggak boleh diginikan, hanya gini aja. Langsung juga? Nah, karena kebanyakan itu, banyaklah yang terjadi itu penyakit dalam bisa sembuh. Bisa sembuh, gitu. Oh, hanya langsung minum kalau apakah ada ritual-ritual lainnya gitu, Pak, sebelum minum? Misalnya Ya, gini. ada yang ritual di sini juga. Gitu nggih. Barangkali langsung minum gitu ya. Nggak itu ya. Ya, Kurang ampuh ya. ya pokoknya ritual di sini. Tapi kalau yang orang lokal-lokal ya dari Surabaya, dari Bandung, Bogor itu ya nggak usah langsung ngambil aja. Oh, langsung ambil saja. Yang nggak tahu mungkin ya, nggak tahu Gitu, caranya. memang gitu. Ada wangsit dari sana kan gitu. Memang disuruh ngambil saja gitu nggih. Sudah dapat petunjuk dari sananya. Dari Papua, apa itu kan? Dari Papua juga. Iya, dari Kalimantan, Masya Sumatera. Iya. Dan tujuan mereka yang seperti Jenengan sampaikan ya, salah satu pengobatan dan Ya. keduanya untuk penglaris dagang kan nggih? Ya. Iya. Nggih. Jadi Nah. masnya sekarang cuci muka di sini tuh. Saya Ya, gitu. ya. Oke, sebentar. Yang ketika mandi di sini itu air ini dimasukkan ke tandon ngoten, Ya. yang di kamar mandi. Ya. Baru ritualnya mandi di dalam. Ya. Yang ini khusus untuk minum dan dicuci muka. Nggih. Sip. Ini adalah petilasan, bukan makam nggih? Bukan, Petilasan. petilasan Prabu Tawangalun sejak tahun 1659. 1659. Yang diduga Prabu Tawangalun itu dulu bertapa di Iya, tempat pertama ini. di sini. Berupa apa itu, Pak? Berupa makam, berupa batu atau apa di dalam? Bukan batu bulat aja. Hanya batu pertapaan, nggih. Ya. Oke. Oke, next ke tempat lainnya yang di sana agak naik Hanya sedikit dia nanti. itu kan Prabu Tawangalun itu bertapa di sini tuh istilahnya kan mengalah karena tahtanya itu mau direbut adiknya. Adiknya yang siapa namanya? Namanya Wirabrata. Wirabrata ya. Ya. Beliau lebih memilih mengalah untuk mengasingkan ya. diri atau bersemedi Ya. atau bertapa di sini. Ya. Dan pada akhirnya tahta tersebut kembali lagi ke Prabu Tawangalun. Tidak, dia itu pulang ke Macan Putih sana, desa Macan Putih. Desa Macan Putih, Banyuwangi juga? Iya di sini nih, termasuk Kabat. Oh. Nah dia itu pulang ke sana, langsung membangun di sana. Tapi dia itu nggak ada makamnya yang Prabu Tawangalun itu. Sampai sekarang? Iya, moksa. Moksa? Iya. Maka itu kan di sana itu ada namanya dusun, pelecutan. Pelecutan? Iya, karena kata orang Banyuwangi melecut itu moksa. Melecut itu moksa, berarti beliau tuh mungkin memang sengaja dirahasiakan mungkin Bang ya, untuk makamnya ya. Memang nggak ada makam. Emang nggak ada ya? Oh, nggih. Memang moksa nggih. Moksa. Kenapa ya Pak? Raja-raja Jawa itu Kok kebanyakan masih apa moksa gitu. keturunan yang dari Majapahit seperti Siliwangi. Iya. apa itu kan. Iya, Prabu Siliwangi juga dikabarkan moksa. Moksa. Ada yang bilang juga makamnya ada yang di Surabaya, di mana? Nggak gitu. ada. Nggak ada ya. Moksa nggih. Kalau hanya nengok aja sih. Jangan buka kalau ini nih, kalau rekam ya. Biar penonton nggak penasaran nggih. Saya nggak masuk, tapi jangan buka ya. Oh gini ya. Masya Allah. Jadi seperti ini teman-teman, coba saya center. Nah, ini adalah merupakan batu pertapaan Bang ya. Ya, Bukan makam ya. duduk lah. Bukan ya. Nggih. Sudah Pak, yuk kita keluar. Karena kita hanya menguri-nguri, menunjukkan ke pemirsa dan tidak ritual, kecuali saya ritual baru masuk gitu nggih Pak Sutris nggih. Aura mistisnya sangat kuat di sini, saya rasakan benar-benar masih menyatu dengan alam nggih Pak Sutris nggih. Ya. Tempat untuk bermeditasi yang sangat pas banget kalau malam hari tentunya di sini. Di sana ya juga tempat meditasi juga. Oh, oke, kita nanti ke sana Pak Sutris. Nah, ini ada patung macan tutul. Dan jalannya teman-teman ini seperti yang terlihat ya, harus melewati sela-sela pohon, ya. Sela-sela pohon. Ini harus miring. Apalagi saya agak gemuk ini, gendut. Bismillah.
di ini ya, seperti ini. Dan dari sini kelihatan itu ada musola ya, musola yang dimana jika malam hari pelaku ritual itu bisa menginap juga di daerah sini. Sudah disediakan musola di sebelah kiri sana, disediakan untuk tempat menginap juga ya, dan di sebelah sana itu ruangan untuk pipis begitu. Dan disitulah tempat Prabu Tawang Alun bertapa yang disebut petilasan. Nah di sini ini tempat apa yang ini Pak? Ini adalah Resi Sumilir. Resi Sumilir. Resi Sumilir, sebentar. Nah di sini dinamakan Resi Sumilir yang ada tikar-tikar untuk orang mungkin ritual ya. Menghadap ke sebuah arca kuno gini asli ya. Ya. Bukan arca sekarang ya. Ya arca sekarang, tapi dia dulunya kan gitu Oh ini replikanya nggih. Ya. Dari yang aslinya disimpan di museum ngoten nggih. Ya. Biar aman nggih dari tindak kejahatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang sering memakan arca batu kok dimakan. Banyak sih Pak arca-arca hilang ya, Kak, di Mojokerto, di Malang itu banyak arca yang hilang. Nah Pak Sutris, siapa beliaunya itu Resi Sumilir? Ini adalah penasehat Prabu Tawang Alun. Beliau semasa hidupnya merupakan penasehat Prabu, penasehat raja nggih. Ya. Prabu Tawang Alun. Yang di sini kalau jenengan paham, ini juga petilasannya kah atau Di makamnya? sini larungan, bukan makam. Larungan itu pripun? Di Aben lah istilah Bali, Ya. baru abunya taruh di. Oh, kalau istilah Jawanya makamnya nggih. Ya. Bisa jadi makamnya gitu nggih. Cuman ini yang di sini abunya. Di sini nggih Pak Sutris nggih, Ya. abunya. Nah, itu, teman-teman. Jadi sosok beliau itu di replika patungnya itu mungkin ya kurang lebih wajahnya mirip-mirip seperti ini nggih. Ya. Wajahnya nggih. Nah, dijaga juga dua harimau. Dua harimau. Yang Pak Sutris di atas sana ini sudah apa? Gunung Raungkah atau masih hutan-hutan gitu? Ini hutan aja ini, lereng lah. Lerengnya nggih. Ya. Lerengnya di atas sudah nggak ada Nggak ada. peninggalan lagi. Nggak ada. Hanya di sini nggih. Ya Allah. Luar biasa teman-teman. Allah Akbar. Nah, ini telurnya kok kenapa Pak kok Biasa gitu itu orangnya. dipecah hewan, monyet gitu? Ya. Ada monyetnya di sini Pak? Kadang-kadang kalau nggak ada orang ada. Oh, ada monyetnya. Ya namanya hutan Pak Sutris nggih. Ya. Kita saudari sini teman-teman. Nah, itu yang 3 petirtaan atau 3 sumber mata air tadi yang tadi kita sudah di sana. Nah, Turawabayu yang tentunya bagi rekan-rekan semua sudah sangat paham nggih tentang bagaimana kemistisan Rawabayu ini, yang tadi di video awal Pak Sutris menceritakan bahwa di Rawabayu ini sering melintas macan. Ya. Itu menyeberang dengan berjalan kaki. Ngoten nggih. Ya. Tanpa tenggelam. Ini sangat luar biasa sekali, yang dimana juga ada kemunculan ular naga yang tiba-tiba muncul dari Rawabayu, juga melintas arahnya kemana, tapi itu semua yang diceritakan Pak Sutris adalah gaib dan tentunya tidak semua orang bisa melihatnya nggih Pak Sutris. Ya. Ya kalau sini ini hanya tempatnya semedi ya, karena di sini ini kebanyakan orang yang istilahnya itu ada hasrat itu kebanyakan yang tercapai. Seperti itu. Ya. Bisa nggak dibilang bahwa tempat ini juga sering digunakan orang untuk mencari pesugihan? Pesugihan itu di sini tidak ada. Tidak ada nggih? Karena di sini ini bukan untuk pesugihan, hanya untuk keberkahan. Untuk ngalap berkah atau Ya berkah keberkahan. lah gitu ya. Ya, iya betul. Jadi saya garis tengahi, dimanapun tempat kita berdoa itu boleh, Ya. sah-sah saja. Seperti gini contohnya, umat Islam ya, mohon maaf, itu berdoa di Ka'bah. Ka'bah kan batu. Tapi mereka meyakini bahwa berdoa di sana itu hajat, niat, dan doanya mudah terkabul. Kan gitu. Ya. Pun di tempat ini, di mana leluhur kita, ya orang-orang terdahulu yang sering ya bermunajat atau bersemedi di tempat-tempat seperti ini, mereka itu doanya untuk kemaslahatan manusia itu dikabulkan gitu ya Pak Sutris ya. Lebih dikabulkan. Jadi jangan sirik, jangan takabur, bahwa dimanapun kita berdoa, kita kembali lagi pada Tuhan Yang Maha Esa. Semua doa manusia, upaya manusia itu atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Ngoten nggih Pak Sutris. Ya, karena di sini kalau
ritual di sini itu nggak memilih dia itu agama ini dan itu. Semua umat bisa. Semua umat bisa. Ya. Selagi masih manusia. Ya. Selagi masih makhluknya Tuhan. Ya. Monggo dipersilakan berdoa di sini dengan tujuan yang baik, bersifatlah yang sopan, dan aturan yang di sini jangan sampai dilanggar. Ngaten nggih. Oke, next kita menuju ke lokasi yang lainnya yang berada di sisi kiri, Pak nggih, dari Rawabayu nggih. Ya. Ada sebuah bangunan candi ngoten nggih. Ya. Dan harus naik sini. Ya. Dan harus naik tangga berundak, teman-teman. Jauh, Pak, di atas sana, Pak? Nah, enggak. ini namanya Candi Agung Macan Putih. Candi Agung Macan Putih. Dan yang di sini ada patung-patung. Ini patung macan. Ini mungkin patung Prabu siapa? Tawangalun. Ya. Dan ini ada macan hitam. Ya. Itu batu-batu ini batu apa, Pak? Ini kan dari Bali ya ini. Dari Bali ya. Pakai simbolis ya. Dan ini juga batu untuk ritual. Oke, kita turun. Sebuah candi yang ada di perbukitan di area sisi kanan dari pintu masuk Rawabayu yang dinamakan Candi Macan Putih. Ya. Agung Macan Putih. Candi Agung Macan Putih, yang dimana di awal video Nyelam menceritakan ada kemunculan macan atau harimau dari Rawabayu menuju ke sini. Ya. Tempat ini, ya, ke candi ini. Pak, candi ini kalau boleh tahu nih ya, dari dulu atau candi peninggalan atau apa, Pak? Bukan peninggalan, karena ini untuk istilah apa, lambang besoknya lah gitu kan. Untuk pelambang ya, sebagai simbolis ya, bahwa di tempat ini memang ada sesuatu yang sakral atau tempat sakral gitu ya. Juga pertapaan mungkin ya, dulu. Ini adalah candi baru ya teman-teman. Yang di atas sana itu apa, Pak? Ya, sana itu apa? Pura. Pura ya? Ya. Oh, untuk sembahyang ya? Sembahyang. Oh, yang di sana itu pura. Agama Hindu lah. Iya, agama Hindu. Dan di bawah sini ini ada apa nih, Pak? Itu hanya untuk apa itu orang Bali. Nah, itu Rawabayu ya. Dan di bawah sana ada Lingga Yoni. Oke, kita ke sana, Pak. Kita next menuju ke bawah sana. Dan di sana juga ada situs peninggalan dari Prabu Tawangalun ya, di eranya kerajaan Prabu Tawangalun. Jauh, Pak, dari sini, Pak? Ya, turunnya itu. Untuk area sini masih ikut perhutani apa hak milik, Pak? Ya. Perhutani apa hak milik ini? Ya, untuk ini perhutan ini juga pengairan juga. Pengairan juga? Oh, ya. Gitu ya. Jadi punya dua instansi ya dari pihak perhutani dan pengairan. Yang untuk pengelolaan sendiri dikelola warga nggih, Pak nggih? Ya. Ini patung ular naga, Pak? Naganya itulah, lambangnya naga. Oh, gitu, Pak nggih. Sebentar, Pak Sutris. Sebentar, Pak Sutris. Nah, di awal video Pak Sutris menceritakan bahwa kemunculan ular naga itu keluar dari Rawabayu dan mengarah ke sini, sehingga tempat ini dibuatkan simbolis patung naga, Pak nggih. Ya. Yang sebagai penjaga pintu masuk ke sebuah tempat yang ada di bawah sana. Jadi kenapa, Pak, kok ditutup seperti ini, Pak? Ya, memang gitu, adat orang Bali gitu. Oh, Masya Allah, bagus, Pak ya. Seperti ini. Adat orang Bali ya, ini kiri kanan. Jadi kiri kanan ini adalah mungkin biar nggak lumuran, ya. Awet, ya. Seperti ini, Pak, teman-teman.
biar nggak lumutan, jadi memang ditutup. Nanti kita naiknya lewat sini lagi, kita buka dulu. Nah, ini dijaga 2 ekor naga. Patung Siwa ya. Ya, itu maka itu di sini Siwa kan. Oh, saya pikir Linggayoni kayak. Ya, Linggayoninya ya inilah. Oh, yang besar ini, Pak. Iya, batu itu. Oh, batu ini. Lingga itu kan batu. Iya, iya, iya. Lingga itu batu ya, Pak ya? Ya, Yoni itu? ya karena istilahnya batu ini kalau untuk semedi itu kebanyakan lebih tinggi magnetnya. Magnetnya. Ya. Ya, dari unsur batu itu kan kadang batu itu kan mengandung unsur mineral yang emas gitu ya. Ya. Nah, jadi untuk semedi itu meditasi lebih hening gitu ya. Lebih di pikiran lebih encer, lebih cemerlang. Ini Siwa, Pak nggih. Siwa. Siwa. Nah, seperti ini teman-teman. Yang ini apa, Pak? Ya. Itu apa itu? Patung apa itu? Nah, ini hanya tambahan aja. Oh, tambahan.